Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Selalu setia. Oh,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, yang terus memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk menjadi bekal dalam seluruh kehidupan kita pagi hari ini. Percayalah ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 30. Kitab Mazmur pasal 30 ayat 6. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sekali lagi saya akan bacakan, saudara dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Ia murah hati. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara, kemurahan adalah salah satu dari buah roh yang dicatat dalam firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara dikasih Tuhan, dari 9 buah roh, ada satu yang dikatakan di sana, kemurahan.
Saudara dikasih Tuhan, semua ke-9 buah roh ini adalah milik Kristus atau buah Roh Kudus yang dipersiapkan untuk kita semua, untuk umat yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang bermurah hati, Tuhan yang mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mungkin di sekitar kita mempertanyakan tentang kemurahan hati Tuhan. Sebab ketika mereka bertanya, mungkin mereka tidak mendapatkan kemurahan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mungkin mempertanyakan, kalau Tuhan bermurah hati, kenapa masih banyak orang tidak mendapatkannya? Mungkin kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mempertanyakan itu. Kenapa ketika Tuhan dikatakan bermurah hati, aku tidak mendapatkannya, aku tidak mengalaminya? Saudara kan dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kemurahan hati Tuhan itu tidak secara otomatis untuk kita dapatkan dengan sendirinya. Tidak, saudara dikasih Tuhan, ada hal yang kita kerjakan atau kita lakukan dalam hidup ini supaya kita mendapatkan kemurahan hati Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan apa yang katakan firman Tuhan tentang kemurahan itu, perkenanan dengan kemurahan hati Tuhan kepada kita, ada dalam firman Tuhan dikatakan dalam Amsal pasal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 firman Tuhan katakan di sana, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Sekali lagi dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan sekali lagi, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tidak akan diberkati oleh Tuhan, tidak akan mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Jelas dikatakan kalau kita menyembunyikan pelanggaran atau disebut dosa yang kita lakukan, itu kita tidak akan pernah beruntung. Karena dosa itu akan menghancurkan kita, saudara dikasih Tuhan. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan perbuatan dosa, kelakuan dosa itu akan disayang Tuhan. Kita mengerti bahwa kemurahan hati Tuhan pasti akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan yang mengakui pelanggarannya di hadapan Tuhan, bahkan meninggalkan pelanggaran yang dilakukannya, dan betul-betul percaya, bertobat, meninggalkan manusia lama, masuk kepada manusia baru, yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Saya yakin mereka akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Benar apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan katakan, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dikatakan, kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ia pasti bermurah hati. Mengakui di hadapan Tuhan, tidak ada yang disembunyikan dalam hatinya. Terbuka di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan, ia pasti bermurah hati. Allah kita Allah yang baik. Ketika kita datang kepada Dia, mengakui semua dosa kita, Dia akan bermurah hati. Saudara dikasih Tuhan, bermurah hati dalam kesetiaan yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, dikatakan di sana, kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ia pasti bermurah hati. Bermurah hati dalam kesetiaan, bermurah hati dalam keadilan, bermurah hati dalam pengampunan, bermurah hati dalam pengudusan dari kejahatan yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu ada dalam firman Tuhan dikatakan yang dulunya dia orang yang berdosa, dulunya orang penjina,
Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia percaya kepada Tuhan, mengaku semua apa yang dia lakukan itu, Tuhan balikkan semuanya itu. Dan Tuhan bermurah hati kepada seseorang ini. Dan siapa itu saudara yang dikasih Tuhan? Itu Raja Daud, saudara yang dikasih Tuhan. Dia mendapatkan kemurahan hati Tuhan atau perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan Daud pada waktu itu, Daud jatuh dalam sebuah perzinahan dengan Batsheba. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 27 dikatakan di sana, jatuh dalam perzinahan. Tapi di dalam 2 Samuel pasal 12 dikatakan di sana, Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena ada penyesalan yang sangat mendalam dan Daud bertobat. Dan karena pertobatan Daud dengan sungguh-sungguh, Daud kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kepada dia sebuah kemurahan hatinya kepada Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini, Tuhan akan memberikan kemurahan hati kita. Kepada kita saudara yang dikasih Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh bertobat dan memiliki keberanian untuk meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita berani untuk meninggalkan semuanya itu, percayalah kita akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak selamanya untuk menghukum seseorang itu. Ketika dia bertobat, ketika dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan dia saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang siap untuk memperkenankan kita dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Mendapatkan kemurahan hati Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan, berbalik dari kehidupan yang jahat menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Membuat kita mendapatkan keselamatan dari dosa yang kita perbuat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Titus pasal 3 ayat 4 dan 7, Titus pasal 3 ayat 4 dan 7 dikatakan di sana, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Dikatakan dalam ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Ayat 7, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi dikatakan dalam 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Artinya Tuhan menyelamatkan kita. Penyelamatan Tuhan sebuah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memiliki kemurahan hati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Pagi hari ini kita bersyukur, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita ketika kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita masuk dalam kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Niscaya kita akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, kami pasti diberkati. Kami pasti mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang sangat baik. Ketika kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tidak ada hal-hal yang kami sembunyikan dalam kehidupan kami. Kami boleh datang kepada Tuhan. Menyerahkan semua apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan melakukan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.